Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku, momentum hijrah 1446 Hijriah. Nah, di segmen sebelumnya tadi kita telah mendengarkan tausiah dari guru kita Kiai Haji Syarif Mat Najib. Butuh perjalanan panjang, butuh muhasabah dan juga kontemplasi yang panjang untuk betul-betul bisa berkomitmen menuju berpindah menuju tempat yang lebih baik. Nah, lantas bagaimanakah menjaga keistiqomahan dalam berhijrah menjadi lebih baik? Insya Allah selengkapnya akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Khalil Nafis. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana bikum min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Agung, Masjid Akbar Kemayoran rahimakumullah. Baru saja kita mendengarkan ceramahnya dari Habib Al-Kaf, dari Ustadz Azhari Nasution, dari Ustadz Syarif Mat Najib. Kira-kira sudah cukup, Bu? Cukup, Pak? Loh kok belum? Cukup, Bu? Kalau ibu-ibu tuh nggak cukup terus, bapaknya yang ketawa. Ibu bapak sekalian, masih hafal apa syair yang dibacakan ketika Rasulullah SAW datang dari Mekah ke Madinah saat hijrah? Tala'al badaru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Karena saya penceramah keempat, saya ingin meneruskan tadi yang pertama disampaikan oleh Habib Ahmad Al-Kaf, bahwa ketika Nabi itu datang dari Mekah ke Madinah, itu disambut dengan syair karena menggembirakan. Sampai anak muda Yahudi Abdullah bin Salam itu melihat, wallahi laisa biwajhin kadzabin. Ini wajah-wajahnya ketahuan nih, mana yang ahli sorga, mana yang agak dekat-dekat ke neraka. Coba lihat ke belakang, coba lihat. Yang orangnya sering ketemu orang lain senyum, itu Nabi tabassumuka shadaqah. Itu tanda-tanda ahli sorga. Senyum, tapi jangan senyum sendiri, itu nggak waras. Tapi yang wajahnya begini, ini alisnya nyambung, ini kayaknya deket neraka orang ini. Ayo tambah begini katanya, tambah parah. Jadi ibu bapak sekalian, wajah kita ini menunjukkan karakter kita, menunjukkan amal kita. Kalau wajah-wajah yang biasa bangun malam sebelum subuh, wajahnya cerah. Wajah-wajah yang sering bangunnya kesiangan, pasti mukanya bengep-bengep. Ya, mau pakai bedak apa kek, mau pakai skincare apa kek, nggak ada gunanya itu kalau sudah bangunnya kesiangan. Jadi wajah ini cermin. Disinilah Rasulullah SAW mengajarkan dari seluruh tadi disampaikan oleh asatid itu hanya dua Bapak Ibu sekalian yang ingin kita pertahankan sebagai muslim dan sebagai muhajir. Seorang muslim itu yang damai, maka tadkhulul jannata bisalam, masuk surga dengan damai. Apa konsepnya? Yang pertama, afsyus salam, di mana-mana bikin tenang, bukan bikin onar. Ini orang muslim, belajar ilmunya jelas. Al ilmu dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ibu bapak sekalian harus belajar ilmu itu dari orang yang benar sanadnya. Belajar ilmunya di mana, pengetahuan ilmunya di mana, jangan hanya karena dia dikenal di media sosial, tambah menyesatkan. Jadi harus tahu ilmu itulah agama, maka harus tahu dari mana kita mengambil ajaran agama itu. Kita mengambil di mana? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Islam itu menjunjung ilmu. Al ulama warasatul anbiya. Ayat yang pertama kali turun adalah Iqra.
Baca dan baca adalah ilmu. Maka kita diajarkan oleh Rasulullah SAW bagaimana menyebarkan kedamaian berdasarkan ilmu. Afsyus salam, bikin damai, jangan bikin rusuh. Ya. Yang kedua, wasilul arham, banyak temannya. Wa at'imut ta'am, banyak berbagi. Wa sallu bil laili wan nasu niyam, salat malam saat orang-orang tidur. Saat orang tidak ingat kepada Allah, kita ingat kepada Allah. Saat orang tidur, kita zikir pada Allah. Maka bapak-bapak kalau punya istri tidur mulu, dibangunin. Tadi disampaikan oleh Ustaz Azhari Nasution, cara banguninnya ya disayang. Ileran pun kalau bisa dicium. Biasanya, ini udah ketawa. Istri-istri biasanya pemalu. Kok saya ileran dicium? Berarti suami saya cinta banget. Dia yang awalnya males bangun pak, langsung bangun pak. Tapi kalau disampaikan, istri bangun, assalamualaikum ya ahlal kubur, langsung bangun dia pak, kayak bangun dari alam kubur pak. Nah kita bapak sekalian diajarin untuk apa? Membangun kehidupan ini dengan connecting kepada Allah. Itu yang disebut dengan al-muslimuna man salimal muslimuna min lisanihi. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Itu yang kita inginkan. Kita ingin jadi Islam, terus ingin mempertahankan Islam. Bagaimana caranya? Kemudian al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu, kita menjadi seorang muhajir, orang yang hijrah. Bagaimana orang hijrah? Tadi disampaikan oleh Ustadz Syarif Matnaji, kita ini bukan hanya bisa yang luar biasa, tetapi kita hanya ingin bisa dekat kepada Allah. Kalau cuma jalan di atas air, terbang, gak usah repot-repot jadi sufi. Apa? Beli tiketnya pesawat sudah terbang. Jadi kadang-kadang kita ini yang dicari aneh-aneh Bapak Ibu sekalian. Islam tidak mengajarkan yang aneh-aneh, tapi mengajarkan yang rasional, yang itu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini bagaimana bisa terus hijrah Pak, manaha anhu, dari apa yang dilarang oleh Allah. Itu yang kita pikirkan. Makanya namanya hijriyah. Hitungannya dari bulannya berputar, bukan matahari berputar. Dihitung dari hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Sekarang berapa tahun zamannya hijrah Nabi ke kita? 1446. Sekarang apa nanti malam? Sekarang apa nanti malam? Yang sekarang ini yang Muhammadiyah. Yang nanti malam yang NU. Ini jamaahnya Muhammadiyah apa NU nih? NU Muhammadiyah? Campur-campur. Itu cuman organisasi, dua-duanya sama-sama Islam. Kalau menurut ru'yahnya Muhammadiyah, hisab adalah hari ini sudah tanggal 1. Tapi menurut NU ini tanggal 30, nanti malam baru tanggal 1. Berarti kita dapat 1-2 kali. Kan enak. Saya terlanjur Pak, sudah doa akhir sana kemarin. Dan juga awal sana kemarin, kok tahun barunya masih besok Pak. Anggap aja yang kemarin itu gladi resik, sekarang resminya. Kalau yang NU, kalau yang Muhammadiyah, biarkanlah dia yakin dengan keyakinannya, kita saling toleransi. Itu tadi yang diceramakan oleh Ustadz Azhari Nasution. Saya kan kesimpulan saja. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita sekarang berpikir gimana kita tetap menjadi orang yang muhajir. Mana yang substansi, mana yang sifatnya itu adalah furu'iyah. Orang kecil itu membesar-besarkan masalah kecil. Tapi orang besar, masalah besar dijawab, disikapi dengan cara yang sederhana. Jadi kalau ada yang kecil dibesar-besarkan, itu pasti karena orangnya jupet dan orang berpikir kecil. Oleh karena itu khilafiyah jangan sampai menukarkan kerukunan kita, tetap menjadi satu. Gimana caranya Pak? Yang pertama Bapak Ibu sekalian, kita berdoa kepada Allah. Al-istighasatu billah. Doa kepada Allah. Kalau pengajian itu dengerin ceramah, pas doa belum doa selesai sudah pulang semua. Ini orang ikut pertandingan tapi nggak ikut finalnya orang ini. Doa itu mukhul ibadah. Makanya tengah malam kita doa. Apa yang tidak bisa ditembus dengan cara kita berusaha, yang tidak bisa ditembus dengan cara pikir kita, ditembus dengan apa Pak? Yang tanpa terbatas waktu dan ruang adalah doa. Kita sedang bener nih, lagi baik-baiknya pada ngaji.
Ya Allah, yang perempuan-perempuan cantik, yang laki-laki ganteng. Gimana nggak cantik? Ini seragaman semua. Udah lunas belum ini? Sama ini bapak-bapaknya seragaman DMI, penceramahnya nggak dibikinin. Masya Allah. Ini pada ganteng-ganteng semua. Masya Allah. Ini bagaimana menjaga istiqomah? Kita doa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ya Allah, kami diberi kesadaran ngaji, tahu bertambah umur ini akan tambah dekat menghadapmu. A'mar ummati baina sittin wa sab'in, umur umatku antar 60 sampai 70 tahun. Wa qalla man jawaza dzalik, sedikit yang umurnya 80 tahun menjadi wapres. Umur umat Nabi Muhammad antar 60 sampai 70 tahun. Wa qalla man jawaza dzalik, sedikit yang melewati itu. Oleh karena itu kita waktunya terbatas, siap-siap ma qaddamu wa asyarahum, apa yang akan jadi bekal kita kepada Allah dan apa legasi yang mau kita tinggalkan, doa kepada Allah. Yang kedua, cara kita melihara dengan apa? Dengan cara kita taat. Luzum, ya, luzumut ta'ah lillah, luzumul iman billah fi awamirihi, fi ta'ati amri wa jitinabi nawahi, dalam mentaati perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Itu kita bisa dengan cara terus kita ibadah, wa tawassaw bil haqqi, saling nasihat. Itu yang membuat kita terus lestari. Ya ceramah paling itu juga. Saya sudah tahu, kok sudah diajarin, sudah tahu. Tapi Bapak Ibu sekalian di sini sadar, nyampe di pulang tetap balik lagi. Di pengajian jangan berani ya nyentak-nyentak suami. Diajarin di pengajian, ingat, iya ya saya banyak dosa Ustaz, sering nyentak suami. Padahal kalau suami disentak istri yang pintar pun bisa goblok mendadak. Sampai di rumahnya balik lagi. Maka kita butuh tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Baik, terima kasih Kiai Haji Khalil Nafis. Mudah-mudahan kita semua termasuk atau menjadi orang-orang yang muhajir, yang selalu istiqomah untuk terus berhijrah menjadi lebih baik. Masya Allah, lengkap sudah guru-guru kita telah memberikan tausiah kepada kita semua di momen yang sangat luar biasa dan Masya Allah ini. Nah, masih ada satu segmen lagi. Nah, kita di segmen berikut ada sahabat saya Fahade ini nanti akan berbincang bersama seorang jamaah yang akan menceritakan perjalanan hijrahnya dari masa lalu yang kelam menuju yang lebih baik. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.